Pada dasarnya setiap musisi independen adalah seorang entrepreneur. Setiap entrepreneur biasanya harus berjuang untuk membuat suatu produk atau jasa, kemudian mencari pasar yang membutuhkannya. Nah, sama halnya dengan musisi. Kita harus berjuang manajemen karya atau lagu kita secara mandiri supaya bisa dinikmati oleh pendengar dan kemudian bisa mendapatkan reward untuk mendukung proses produksi karya berikutnya. Kali ini kita akan membahas 5 tips supaya proses kewirausahaan ini menjadi lebih lancar. Mau tahu apa aja 5 hal pentingnya? Yuk belajar bareng-bareng. Nah, buat kami yang belum subscribe di channel Semusik, yuk di subscribe dulu karena kita akan membahas tentang tips kewirausahaan musik setiap hari Jumat, dan juga lewat channel ini nanti kamu akan mendapatkan berita terbaru di industri musik. Makanya silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah identity. Seorang guru besar kewirausahaan musik dari Berklee College of Music menyampaikan bahwa ada 3 hal penting yang perlu dimiliki oleh seorang musisi, yaitu identity, vision, dan intention. Identitas ini berisi tentang siapa musisi tersebut, meliputi asal dan pandangan hidup musisi. Musisi juga bisa mempunyai pilihan apakah ingin memberikan identitas personal itu dengan kalayak ramai atau enggak. Identitas yang kuat, baik secara personality dan visual, itu komponen wajib dalam bermusik. Salah satu contoh identitas personal misalnya adalah cerita di balik perjalanan hidup. Nah, bagaimana cara melatih membuat identity? Yang pertama, memikirkan dan mencari musisi yang sangat mempengaruhi aliran bermusik kamu. Yang kedua adalah memikirkan musisi yang mempunyai elemen yang mirip dengan kita, tapi tidak terlalu berhubungan dengan musisi yang pertama. Yang ketiga, kita harus mencari pembeda yang unik untuk kita gunakan. Nah, pembedanya itu bisa kombinasi dari kedua musisi tersebut. Nah, sekarang kita latihan nih. Silakan dituliskan. Jadi yang pertama, siapa musisi yang sangat mempengaruhi aliran bermusikmu? Kemudian siapa yang mempunyai elemen yang mirip dengan kita tapi tidak berhubungan dengan musisi yang pertama. Terus kemudian kita menentukan pembeda unik apa yang bisa kita gunakan untuk identitas dalam bermusik. Oke? Nah, yang kedua adalah vision. Maksud dari vision adalah, visi ini adalah mempunyai gambaran yang spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan ingin disampaikan dalam bermusik. Salah satu cara melatihnya adalah dengan merencanakan 3 album atau tema besar sekaligus dalam satu waktu. Nah, musisi perlu melihat suatu album itu sebagai sebuah kesatuan. Setiap album yang direncanakan perlu berisikan musik dengan vibes atau suasana, tema, ataupun genre yang sama. Ketika kita mempunyai visi dari tiap karya yang dikeluarkan, pendengar itu akan lebih mudah menangkap apa yang ingin disampaikan musisi lewat karyanya. Nah, selain visi dari setiap karya, visi tentang karir juga penting untuk kita miliki. Ini menjadi tonggak penting supaya kita bisa semakin bertumbuh. Nah, setiap manusia tentu saja mempunyai keinginan untuk semakin maju dan berkembang. Visi tentang ingin menjadi musisi yang seperti apa akan membantu setiap musisi dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Nah, cara latihannya adalah untuk vision ini ya, apa tema besar 3 album yang ingin Anda rilis setelah ini. Terus kemudian, apa genre, suasana, dan tema dari album yang ingin Anda rilis setelah ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana gambaran Anda tentang karir musik ke depan. Kemudian kita lanjut lagi, yang ketiga adalah intention ya. Intensi dalam bermusik ini pelaksanaan dari visi bermusik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bermusik, musisi perlu memiliki intensi atau niat yang jelas tentang emosi apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Hal ini biasanya kita aplikasikan ketika sedang menulis lirik, memproduksi lagu, atau ketika sedang memainkan alat musik atau pentas. Menulis lirik, menyanyi, menampilkan pertunjukan dengan sungguh hati, ini akan bisa mengantarkan emosi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itulah intention atau niat. Nah, tips keempat adalah 50-50 rule. Jadi menurut ahli industri musik Hairstan, seorang musisi perlu membagi waktunya secara seimbang antara mengurus musik dan juga bisnis. Ketika proses penciptaan karya, kita perlu fokus dulu untuk mengembangkan karyanya dengan baik. Ketika proses pengerjaan single atau album, disarankan kita menghabiskan 80% dari waktu yang dialokasikan untuk mengurusi musiknya saja. Setelah musiknya selesai, disarankan untuk mengalokasikan 80% dari waktu untuk mempromosikan karya terbaru itu. Alternatif cara kerja ini biasanya kita bisa gunakan seperti ini ya, misalnya menjawabkan hari Senin hingga Rabu untuk menulis lagu, produksi musik, dan latihan. Kemudian Kamis hingga Sabtu untuk mengurusi promosi, sosial media, networking, riset, dan aspek bisnis yang lain. Tips kelima adalah karir musik ini adalah sebuah karir maraton, bukan lari sprint. Sebagai musisi perlu berpikir bahwa karya yang kita tekuni sekarang ini adalah sebuah lari maraton. Maraton itu kan berarti kita perlu menjaga nafas, memanajemen energi supaya bisa berlari dengan jauh dan mencapai tujuan tersebut. Ini berlaku juga dalam musik, kita perlu konsisten dengan proses
Pelan tapi pasti membuat kemajuan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Meskipun jalannya panjang dan berliku, asalkan kita bisa menjaga energi, kita pasti akan sampai ke tujuan. Beda kalau misalnya kita menganggap ini sebagai sprint ya, jadi kita langsung lari, kemudian kehabisan energi, jadi kita akan menyerah sebelum nyampe ke tempat. Berkarir di musik itu butuh proses, makanya kita jaga energi dan cinta untuk selalu konsisten untuk membuat kemajuan dalam musik. Ya, demikian tadi pembahasan tentang 5 hal penting untuk memperlancar proses kewirausahaan dalam musik. Sebenarnya masih banyak lagi ya tips yang bisa digunakan untuk memperlancar karir bermusik. Nah, kalau kamu pengen ikut belajar tentang kewirausahaan musik dengan lebih mendalam, silakan langsung dikunjungi inkubatormusisi.id atau bisa dicek di Instagramnya inkubatormusisi.id. Nanti tanggal 26 Oktober kita akan ada online course gratis. Tapi tempatnya terbatas, makanya segera daftar setelah ini. Nanti kalian akan dapat materi gratis, kemudian modul yang bisa diakses di websitenya, dan juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, begitu teman-teman. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Semusik. Semoga tetap bermanfaat dan tetap semangat dalam bermusik. Nah, kalau menurut kamu, coba tips mana yang paling penting buatmu dan apa alasannya? Oke, sampai jumpa minggu depan.